sejahtera terkait jadwal pemanggilan kebijakan diwakili oleh Direktur Paten PT LST dan Hasil yang terhormat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional yang saat ini diwakili oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Bapak Profesor Susriono, para narasumber, moderator dan Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saja mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua pada pagi hari ini bisa berkumpul di sini untuk mengikuti acara workshop terkait workshop dan fokus group discussion yang bertema akselerasi pengelolaan terkait intelektual hasil riset dan inovasi kearifan lokal dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di daerah. Kebetulan kita dilakukan di auditorium gedung B.J. Habibie di Tamrin. Yang kedua tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bisa hadir di sini sesi ini karena salah satu tugas kami memang melakukan kegiatan salah satunya adalah melakukan kegiatan riset dan inovasi terkait keanekaragaman hayati Indonesia. Dan saya kira kita tidak bisa kita tentu saja menyadari bahwa keanekaragaman hayati Indonesia ini kan sungguh sangat luar biasa. Namun tentu saja keanekaragaman hayati itu harus kita bisa manfaatkan dengan seluas-luasnya. Kita mengenal misalkan ada isu terkait biomigrasi, yaitu sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dieksploitasi tanpa izin oleh pihak luar misalkan, dan yang dapat mengancam kehidupan hidup masyarakat lokal dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, salah satunya untuk mengurangi potensi biomigrasi tersebut, biomigrasi tersebut, saya kira bagaimana kita bisa mendaftarkan misalkan pengetahuan tradisional lokal atau keanekaragaman hayati lokal varietas lokal tertentu didaftarkan kekayaan intelektualnya, sehingga dengan terdaftarnya kekayaan intelektual tersebut terdaftar di Kemenkumham misalkan, maka kekayaan hayati yang dimiliki oleh Indonesia ini bisa dilindungi dengan baik dan benar. Karena di lingkup global juga sebagai salah satu contohnya, kita masih berdiskusi, berdebat terkait misalkan digital sequence information. Part dari kehati kita misalkan DNA, RNA dan seterusnya atau metabolit sekunder itu masih menjadi perdebatan di tingkat global. Dan saya kira nanti itu akan menjadi salah satu fokus juga di COP mendatang, itu pada bulan Oktober kalau tidak salah. KCDD itu akan menjadi fokus bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya keanekaragaman hayati lokal ini untuk kelangsungan atau untuk kemakmuran bangsa dan negaranya masing-masing. Sehingga mau tidak mau tentu saja kita harus berupaya untuk memproteksi kekayaan hayati kita. Oleh karena itu saya kira ini adalah salah satu cara kita sebagai lembaga riset dan inovasi untuk mendorong teman-teman di daerah, ayo kita daftarkan kekayaan hayati kita. Mari kita manfaatkan semua fasilitas di BRIN yang ada di BRIN, tidak hanya di yang misalkan program yang di OR hayati dan lingkungan, tetapi di OR lain seperti OR pertanian pangan dan pertanian itu kita bisa manfaatkan. Kita saat ini sebagai contoh di organisasi riset hayati dan lingkungan terkaitannya dengan karakterisasi keanekaragaman hayati, kita memiliki platform yang namanya platform riset kolaborasi yang biologi struktur. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi, mengkarakterisasi struktur protein yang ada di mikro, di tanaman maupun di hewan. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa mengeksplorasi peluang bagaimana kita bisa memproteksi kekayaan hayati kita. Kalau sudah terproteksi, saya kira itu akan menjadi keunggulan bagi daerah masing-masing. Itu akan nanti mungkin Bu Direktur akan menjelaskan misalkan terkait akses benefit sharing seperti apa, sehingga penggunaan kehati kita di level tataran global itu dapat kita pantau, dapat kita maksimalkan gitu ya, proteksinya tersebut. Oleh karena itu saya kira
ini adalah cara kami dari BRIN untuk menjemput bola pada Bapak Ibu semua. Mari kita berdiskusi terkait keanekaragaman hayati lokal ini, bagaimana kita memproteksinya untuk tentu saja untuk kemakmuran bangsa kita. Jadi Bapak Ibu semua, sampai dengan saat ini alhamdulillah ada 120 peserta yang berasal dari berbagai lembaga yang akan mengikuti kegiatan ini, dan kami harapkan nanti pada akhir kegiatan kita akan mendapatkan suatu rekomendasi terbaik apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa kolaborasikan antara BRIN dengan para stakeholders, yaitu dengan pemerintah daerah, dengan teman-teman di kementerian untuk dapat memaksimalkan keanekaragaman ini. Jadi pada kegiatan workshop ini Bapak Ibu semua akan dilakukan selama 2 hari. Hari pertama kurang lebihnya akan melibatkan pemaparan materi oleh para narasumber yang saya kira ahli pada bidangnya, bidang kekayaan intelektual, kearifan lokal dan pengelolaan hati. Dan sesi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan memperkaya pengetahuan kita terkait potensi serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kekayaan intelektual, terutama terkait keanekaragaman hayati. Nah, pada hari kedua besok, yang akan dilakukan besok, kita akan melaksanakan sesi FGD-nya yang akan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan topik khusus. Jadi setiap kelompok itu akan fokus pada diskusi yang mendalam terkait isu-isu spesifik, terkait identifikasi potensi kekayaan intelektual pada masing-masing daerah dan seterusnya. Dan saya kira nanti besok di acara kita akan memberikan rekomendasi kesepakatan kita bersama bagaimana kita dapat mengakselerasi, kita dapat melakukan pengelolaan kekayaan hati kita ke depannya seperti apa. Tentu saja mau tidak mau kita harus berkolaborasi gitu ya terkait dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati kita di daerah ini. Dan saya kira mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Saya sampaikan selama 2 workshop, dan dengan 120 peserta ini saya kira ini menjadi kesempatan emas bagi kita untuk lebih cepat lagi dalam upaya pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.